Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai HR Squad, bertemu lagi dengan saya Dr. Rofi Rofaida. Kali ini kita akan membahas topik tentang manajemen sumber daya manusia. Materi yang dikaji pada kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep sumber daya manusia dan peran penting sumber daya manusia. Yang kedua, konsep manajemen sumber daya manusia, tujuan dan tantangan yang dihadapi. Dan yang ketiga, fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka itu terdiri dari sumber daya manusia dalam perspektif makro dan sumber daya manusia dalam perspektif mikro. Sumber daya manusia dalam perspektif makro berarti jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Sedangkan dalam perspektif mikro adalah individu yang bekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia yang akan kita kaji akan fokus pada SDM mikro. Nah, mengapa sumber daya manusia di dalam perusahaan itu harus kita kaji karena ternyata memiliki peran strategis. Yang pertama, SDM menyebabkan sumber daya perusahaan yang lain seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, modal, dan lingkungan kerja di dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, konsep Human Resource Based View menjelaskan bahwa saat ini sumber daya manusia melalui kompetensi yang dimiliki merupakan sumber keunggulan bersaing perusahaan. Mengapa? Karena kompetensi yang dimiliki oleh individu atau karyawan di dalam perusahaan merupakan hal yang tidak mudah untuk diduplikasi. Mengingat peran strategi sumber daya manusia, maka pengelolaan di dalam perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan menjadi sangat penting melalui apa yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian apa sih yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia? Saya mengambil konsep MSDM dari berbagai sumber. Yang pertama dari Dessler, kemudian dari New dan Raymond et al., dan terakhir dari Mawarsa. Dessler menjelaskan bahwa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia adalah the process acquiring, training, appraising, compensating, and of attending to their labor relation, health and safety, and fairness concern. Jadi, MSDM adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, kemudian memberikan penghargaan, dan menghadirkan praktek hubungan kerja dengan karyawan, kesehatan dan keamanan, dan praktek-praktek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan. Sedangkan menurut New Raymond et al., manajemen sumber daya manusia adalah refers to the policy, practice, and system that influence employee behavior, attitude, and performance. MSDM bertujuan untuk mempengaruhi perilaku karyawan, sikap, dan kinerja. Dan yang terakhir adalah dari Marwansyah, pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pengembangan karir, kompensasi, kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Dari 3 definisi di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa proses operasional yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Proses-proses atau fungsi-fungsi operasional MSDM akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian, manajemen SDM yang dilaksanakan di perusahaan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, merekrut karyawan yang tepat. Yang kedua, menurunkan tingkat turnover karyawan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi, kompetensi, kinerja, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, menerapkan praktek keselamatan dan keamanan kerja. Dan yang kelima, mematuhi peraturan yang berlaku.
Pencapaian tujuan MSDM ini pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian kinerja organisasi atau kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam bentuk keuntungan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan bisnis sustainability. Nah, manajemen SDM memiliki beberapa fungsi operasional. Yang pertama adalah analisis dan desain pekerjaan. Di dalam analisis dan desain pekerjaan ini dibahas mengenai jenis-jenis pekerjaan, kemudian juga hubungan atau relationship di antara pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah perencanaan SDM. Di dalam perencanaan SDM dibahas mengenai jumlah atau kuantitas serta kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Ini berkaitan dengan bagaimana memilih karyawan yang memang secara kualitas dan kuantitas dibutuhkan di dalam perusahaan. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan, bertujuan untuk terus mengupgrade atau meningkatkan kompetensi dan skill karyawan, sehingga selalu bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan perusahaan. Yang kelima adalah kompensasi. Ini berkaitan dengan penghargaan yang diberikan kepada karyawan baik secara finansial maupun non-finansial. Yang keenam adalah manajemen kinerja. Pembahasan pada topik manajemen kinerja berkaitan dengan bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan dan bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawan. Employee relationship membahas tentang relationship atau hubungan perusahaan dengan karyawan. HRIS dan audit SDM membahas tentang sistem informasi SDM dan bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari praktek SDM di dalam perusahaan. Dan terakhir berkaitan dengan separation, yaitu membahas tentang pemisahan karyawan dari organisasi baik karena resign ataupun pensiun atau diberhentikan. Demikianlah pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia kali ini. Kita bertemu lagi pada topik yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.